Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema perenungan kita pada malam hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Sahabat Kristus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah menimbulkan kegemparan di Yerusalem, baik di kalangan imam-imam, para tentara, dan juga terutama para murid Tuhan Yesus. Banyak pertanyaan dan spekulasi bermunculan karena kejadian tersebut memang mengejutkan dan simpang siur versinya. Solidkah jika perempuan-perempuan yang memberi kesaksian? Layakkah dipercaya jika para murid yang mengatakan Yesus bangkit hanya bermodalkan kubur kosong? Nampaknya kabar tentang kebangkitan Yesus menjadi breaking news yang belum jelas kisah ceritanya. Maka beritanya pun simpang siur. Sebagian percaya, sebagian yang lain mengatakan halusinasi, dan yang lain lebih mempercayai sebagai berita hoaks. Bahkan di antara para murid Tuhan Yesus juga masih ada yang perbantahan. Tidak semuanya percaya. Nah, kalau kita mau bukti, coba kita tengok teks di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Di mana di dalam firman Tuhan ini mengisahkan dua orang muridnya yang meninggalkan Yerusalem ke kampung Emmaus. Justru pada hari di mana Yesus dikatakan bangkit. Apakah mereka tidak mendengar berita? Oh, tentu saja menurut saya mereka mendengarnya. Karena sepanjang perjalanan 7 mil tersebut, Kleopas dan temannya ini juga tengah mempercakapkannya. Di ayat 14 berkata, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan di ayat 15 juga ditegaskan lagi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Lalu apa artinya mereka bercakap namun tidak percaya? Nampaknya peristiwa kebangkitan Yesus masih menjadi kisah atau kejadian yang belum jelas faktanya. Masih simpang siur dan sebatas berita. Kesaksian para perempuan, Petrus dan beberapa murid yang lainnya mendapati fakta kubur kosong juga masih belum cukup valid untuk dijadikan alasan. Karena para imam dan tentara juga punya bukti dan alibinya sendiri. Lalu mana yang benar? Mana yang layak dipercaya? Nah, disinilah justru kuncinya. Kuncinya ada pada perjumpaan yang bersifat personal dan bukan sekedar kisah kata orang. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit harus bersifat personal. Tanpa itu sulit kita meyakinkan orang untuk mempercayai adanya orang yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Walau Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Namun iman juga perlu perjumpaan dan pengalaman personal dengan Tuhan dan kuasa firman. Jadi tidak cukup hanya mendengar kabar dan cerita. Iman membutuhkan perjumpaan dan pengalaman yang nyata. Nah, itulah sebabnya sahabat Kristus, Tuhan Yesus hadir dan mau berjalan bersama Kleopas dan temannya yang sedang pergi menuju Emmaus. Yesus hadir mendengar dan bertukar pikiran tentang apa yang sedang mereka gumulkan. Sambil dengan sabar Tuhan Yesus mengajak dan mengajarkan untuk merenungkan dan mengalami kebenaran firman. Saat firman itu dibukakan rahasia kebenaran dan kuasanya, maka hati Kleopas dan temannya pun berkobar-kobar. Mereka tidak lagi mempertanyakan soal berita, tetapi kini mereka mengalami satu demi satu berita itu. Firman terasa begitu hidup hingga mereka mendesak Yesus untuk terus membukakan rahasia firman lagi dan lagi dan lagi.
Sampai tibalah mereka pada satu simbol yang diangkat oleh Yesus, yakni roti sebagai simbol persekutuan dan tubuh Kristus sendiri. Tiba-tiba terbukalah mata Kleopas dan temannya. Mereka mengenalinya dan mengalaminya. Dan benar, Tuhan Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus itu benar dan layak dipercaya. Sahabat Kristus, jikalau sampai hari ini dunia masih belum percaya akan kebangkitannya, mungkin karena kehadirannya lewat gereja belum terkenali. Kita hanya membicarakan Kristus dan firman hanya sebatas berita atau informasi saja. Belum sampai pada pengalaman bersama dengan firman. Maka mari kita menjadi tubuh Kristus yang hadir dan mau berjalan beriring dengan dunia untuk mengisahkan kebenaran firman. Mari kita menjadi roti yang mau terpecah dan berbagi hidup dan firman dengan dunia, agar dunia melihat dan berkata, sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit. Berita ini benar dan layak dipercaya karena aku mengalaminya sendiri. Amin.